Di suatu masa, di tengah keluarga Nabi Yakub alaihissalam, hiduplah seorang anak yang kelak namanya akan dikenang sepanjang zaman. Namanya Yusuf. Sejak kecil, Yusuf dikenal sebagai anak yang rupawan, berakhlak lembut, dan memiliki hati yang bersih. Wajahnya memancarkan ketenangan. Tutur katanya penuh adab. Ayahnya, Nabi Yakub, mencintainya dengan cinta yang tulus bukan karena pilih kasih, tetapi karena Yusuf memiliki keistimewaan yang Allah titipkan. Suatu malam, Yusuf kecil datang kepada ayahnya dengan wajah penuh keheranan. "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud kepadaku." Nabi Yakub terdiam, hatinya bergetar. Ia memahami bahwa mimpi itu bukan mimpi biasa. Itu adalah isyarat kenabian dan kemuliaan besar yang kelak Allah berikan kepada Yusuf. Dengan lembut, ayahnya berkata, "Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa merencanakan keburukan. Sesungguhnya, setan adalah musuh yang nyata." Namun takdir Allah mulai berjalan, dan kecemburuan pun tumbuh di hati saudara-saudara Yusuf. Mereka merasa cinta ayah mereka lebih condong kepada Yusuf dan adiknya, Bunyamin. Rasa iri itu berubah menjadi kebencian. Hingga suatu hari, mereka sepakat melakukan sesuatu yang kelam. Mereka berkata kepada ayahnya, "Biarkan Yusuf ikut bersama kami bermain dan bergembira." Dengan hati berat, Nabi Yakub mengizinkan, dan hari itu menjadi awal dari perjalanan panjang Yusuf menuju ujian demi ujian. Di tengah padang pasir, jauh dari pandangan manusia, saudara-saudaranya mengkhianatinya. Yusuf kecil ditanggalkan perlindungannya, lalu dilemparkan ke dalam sumur yang gelap dan dalam. Bayangkan seorang anak kecil sendirian di dasar sumur tanpa cahaya, tanpa pertolongan. Namun di sanalah Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati Yusuf. Allah wahyukan kepadanya, "Kelak engkau akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadarinya." Malam itu, saudara-saudaranya pulang sambil menangis palsu. Mereka membawa baju Yusuf yang dilumuri oleh darah hewan. Namun, Nabi Yakub tahu, hatinya berkata, "Ini bukan kejadian yang sebenarnya." Ia berkata dengan sabar, "Kesabaran yang indah hanya kepada Allah aku mengadu, hari berganti hari." Lalu Yusuf pun diselamatkan oleh seorang kafilah musafir dan dijual sebagai budak di Mesir dengan harga yang murah, seolah-olah dunia tak menghargainya. Namun di balik itu semua, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Yusuf dibeli oleh seorang pembesar Mesir. Ia diperlakukan dengan baik dan tumbuh besar menjadi pemuda yang bukan hanya tampan, tapi juga berilmu dan berakhlak tinggi. Hingga saat datanglah sebuah ujian yang jauh lebih berat. Istri sang pembesar tergoda oleh ketampanan Yusuf. Ia lalu mengunci pintu dan mengajak Yusuf kepada maksiat. Namun Yusuf berkata dengan tegas, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Orang zalim tidak akan beruntung." Yusuf memilih takut kepada Allah meski godaan ada di depan mata. Ia berlari menuju pintu, dan fitnah pun terjadi. Alih-alih membela Yusuf, keadaan menjadi berbalik. Yusuf yang telah bertindak jujur, justru dipenjara. Tanpa kesalahan yang dia sendiri tidak pernah merasa melakukannya. Bayangkan, dikhianati saudara, dijual sebagai budak, difitnah, lalu dipenjara. Namun, satu hal tak pernah hilang dari Yusuf, iman dan kesabaran. Di penjara, Yusuf tidakkah mengeluh? Ia justru menjadi penyejuk bagi orang-orang di sekitarnya. Ia berdakwah, menasihati, dan menafsirkan sebuah mimpi. Hingga suatu hari, Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 bulir hijau, serta 7 bulir kering. Tak seorang pun mampu menafsirkan mimpi sang raja. Hingga suatu hari, sang penjaga menyampaikan bahwa di dalam tahanan terdapat seorang yang dianggap bisa menafsirkan mimpi-mimpi. Namanya adalah Yusuf. Lalu,
Raja pun mengutus salah satu punggawanya agar bisa menyampaikan maksud dari mimpinya itu. Lalu Yusuf pun menafsirkan mimpi itu dengan penuh hikmah. Akan datang 7 tahun masa subur, lalu 7 tahun masa paceklik. Maka simpanlah semua gandum agar negeri selamat dari bencana tersebut. Raja pun terkesan atas tafsir mimpinya. Lalu raja mengutus punggawa istana agar memanggil Yusuf. Namun Yusuf tidak langsung keluar dari penjara untuk menemui sang raja. Ia ingin membersihkan namanya terlebih dahulu dari semua fitnah yang pernah ditunjukkan atas dirinya. Lalu kebenaran pun terungkap dan fitnah pun terbongkar. Dan saat itu Yusuf keluar dari penjara dengan kehormatan, bukan sekadar kebebasan. Raja berkata, "Sesungguhnya hari ini engkau berkedudukan tinggi dan dapat dipercaya." Yusuf pun diangkat menjadi petinggi di bagian perbendaharaan kerajaan Mesir. Dari seorang anak yang ditemukan dalam sumur, kini menjadi pemegang amanah negeri. Tahun paceklik pun tiba dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bahan makanan. Mereka tidak mengenali Yusuf, namun Yusuf mengenali mereka. Ia tidak membalas dengan dendam. Ia menyusun rencana penuh hikmah. Hingga akhirnya, saat kebenaran terungkap, Yusuf berkata, "Hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Dia Maha Penyayang." Air mata penyesalan pun mengalir. Keluarga kembali bersatu. Dan mimpi masa kecil Yusuf menjadi nyata. Orang tua dan saudari-saudaranya bersujud hormat kepadanya. Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah tafsir mimpiku dahulu. Tuhanku telah menjadikannya menjadi nyata." Kisah Nabi Yusuf bukan sekadar cerita, ia adalah pelajaran tentang kesabaran, menjaga iman, dan percaya pada rencana Allah. Karena terkadang cobaan terberat adalah jalan menuju ke arah kebaikan, dan luka hari ini akan menjadi cahaya di masa yang akan